Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi video dari si penipu bersertifikat halal, yang juga peminum kencing onta. Mereka adalah Bangke dan Ipung, di mana dalam videonya, mereka sedang menanggapi video dari Pendeta Mel Atok, yang juga mengomentari video dari Ipung Atria. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Hadirin, ini ada satu hal yang mengganggu, Ustaz. Oh ya? Karena Pak Pendeta Mel Atok, Pak Pendeta Mel Atok yang lalu itu membuat short yang membahas saya waktu beliau di Turki, khusus membahas saya. Kemudian berikutnya lagi kemarin beliau membahas saya lagi di gerejanya dia, langsung di depan jemaat, lalu menontonkan video saya di gerejanya, diputarkanlah video saya di depan jemaat itu. Tetapi perkataannya terlalu kasar. Begini Pak Pendeta, bahwa seseorang itu dilihat dari perkataannya. Bagaimana kita tertarik kepada Kristen, sementara kalau para pendeta perkataannya kasar, kotor kan begitu. Jadi kita tidak respect kan, begitu. Begitu juga kita umat Islam juga begitu. Kita semua para ustadz dan para kaum muslimin sebaiknya apapun harus berkata-kata halus, lembut. Supaya apa? Supaya mencerminkan bahwa kita ini Islam penuh dengan kasih sayang. Ini judulnya aja ngeri kayak gini, bahasanya kasar sekali. Satu lagi, Ustadz dipakai setan, sok jelaskan Alkitab disemprot Pendeta Mel Atok. Ini dari akun YouTube-nya Pendeta Mel Atok sendiri. Barusan kita saksikan video yang ditanggapi oleh Pendeta Mel Atok dan juga tanggapan dari Ipung Atria. Dalam video itu, Ipung katakan bahwa perkataan Pendeta Mel Atok itu kasar. Sebenarnya, apa yang dikatakan oleh Pendeta Mel Atok tidak kasar. Pendeta hanya mengatakan kebenaran, bahwa sesuai Alkitab, hanya setan yang biasa memutarbalikkan kebenaran. 1 Timotius 4 ayat 1, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh penyesat dan ajaran setan-setan. Jadi, dari perspektif orang Kristen, Bangke dan Ipung yang murtad dari kekristenan adalah penyesat dan mengikuti ajaran setan. Jika Ipung tadi bilang, menggunakan kata setan sebagai sesuatu yang kasar, lalu bagaimana dengan perkataan hadis Nabi berikut? Sahih Muslim 1403. Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melihat seorang wanita, lalu beliau mendatangi istrinya, Zainab, yang sedang menyamak kulit dan bersetubuh dengannya. Beliau kemudian menemui para sahabat dan berkata, wanita itu datang dan pergi dalam wujud setan. Maka apabila salah seorang di antara kamu melihat wanita, hendaklah ia mendatangi istrinya, karena hal itu akan menolak apa yang ada dalam hatinya. Dalam hadis ini, Muhammad menyamakan wanita dengan setan, padahal wanita itu hanya lewat di depan dia. Pertanyaan kita adalah, apa Ipung akan bilang nabinya bicara kotor dan kasar? Saya putarkan coba. Hari Minggu kemarin saya sempat ngomong, seenak-enaknya orang ngomong-ngomong kita Alkitab ini kayak ngerti-ngerti begitu. Tapi ternyata kalau kita sudah belajar firman, kita tahu orang-orang ini dipakai setan. Tahu orang-orang ini dipakai setan. Kalau orang yang tidak tahu, mereka tidak tahu bahwa orang ini sedang dipakai setan. Lalu mulai jelaskan Alkitab kita. Bahkan beberapa oknum ustadz, saya tegas menyatakan itu. Contoh di video berikutnya, tolong tayangin video ini. Kita bisa jadikan ini sebagai pertaruhan keimanan hingga nanti di akhirat. Garis besarnya begini, jikalau Bible ini nanti di akhirat ternyata Tuhan memutuskan menyatakan bahwa ini ternyata adalah salah, berarti orang Kristen dan Katolik masuk neraka. Intinya begini, waktu saya menyampaikan bahwa waktu itu ada yang bersyahadat ya dari Tangerang. Saya sampaikan begini, saudaraku, kita bisa menjadikan ini sebagai pertaruhan kita sampai di akhirat. Bahwa ini nih, seandainya Alkitab nanti oleh Allah dihukumi, ternyata Alkitab ini ternyata adalah salah, maka umat Kristen dan Katolik masuk neraka, sementara orang Islam masuk surga. Namun, begitu ternyata Alkitab ini oleh Allah nanti di akhirat ternyata dihukumi bahwa ternyata Alkitab ini benar, maka orang Kristen dan Katolik tetap masuk neraka, saya bilang begitu. Justru orang Islam tetap masuk surga. Karena apa? Karena orang Kristen, saudara kita, orang Kristen Katolik tidak menjalankan mayoritas ajaran Bible ini. Justru yang menjalankan ajaran Bible ini orang-orang Islam. Barusan Ipung membela statementnya yang menang sendiri, di mana kalau Alkitab salah, orang Kristen akan masuk neraka. Sebaliknya, kalau Alkitab benar, orang Kristen tetap masuk neraka, karena Muslim yang melakukan ajaran Alkitab. Ini namanya klaim menang sendiri. Pertama, Tuhan dan surga kita berbeda.
siapa juga yang mau masuk surga dengan 72 bidadari yang kesibukannya memecahkan perawan? Kedua, sejak kapan Muslim mengikuti apa yang diperintahkan dalam Alkitab? Apakah Muslim percaya konsep bapa dan anak? Justru kalau kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Justru Quran dan Islam dengan tegas menolak konsep bapa dan anak, di mana menurut Alkitab itu adalah antikristus. Dan masih banyak hal lagi yang disangkal Quran dan Islam dalam Alkitab, seperti kematian dan kebangkitan Yesus ditolak mentah-mentah oleh Islam. Jadi bagaimana mungkin kalian mengaku diselamatkan, padahal jelas-jelas menolak ajaran Alkitab? Kalau surga yang kesibukannya memecahkan perawan, bagi orang Kristen itu bukan surga. Israel artinya budaknya Allah. Budaknya Allah. Abdi Allah. Hamba Allah. Jadi Israel itu sebetulnya kalau di blok itu kata-kata dipindahkan ke Google Translate jadinya Abdullah. No. Israel, Allah. Syarah itu bahasa Arabnya apa? Abdullah. Abdi Allah. Udah ya. Setelah Ipung buka mulut, Bangkei tidak mau kalah. Barusan dia katakan bahwa arti kata Israel adalah hamba Allah, atau juga disebut Abdullah. Lucunya, kata Israel ini kan bahasa Ibrani, bagaimana mungkin setelah diarabkan makna dan artinya menjadi berubah? Padahal, kata Israel berasal dari kisah pergumulan Yakub dengan Tuhan dalam Alkitab. Makanya, arti kata Israel bukanlah hamba Allah atau Abdul, melainkan dia yang bergulat dengan Tuhan atau orang yang berjuang dengan Tuhan. Yang lebih mengejutkan, beberapa tahun lalu si bangke peminum kencing onta ini membawa definisi lain dari kata Israel. Berikut videonya. Nabi Yakub alaihissalam disebut Israel, ya, disebut Israel. Isra, perjalanan, Allah. Allah membuat bangsa ini berjalan gitu ya. Ada kisahnya bersama Nabi Musa 40 tahun di padang gurun, ya. Namanya Israel, Isra, perjalanan. Itu dari kata Allah, Israel. Israel, Allah memperjalankan mereka jauh 40 tahun, muter di padang gurun, keluar dari Mesir sampai di Kanaan, di Israel. Barusan kita dengar definisi kata Israel berubah lagi, awalnya dia bilang Tuhan memperjalankan, sekarang berubah menjadi hamba Allah. Jangan heran, maling memang begitu. Mereka tidak tahu asal-usul barang yang mereka curi. Pas ditanya soal barang yang dicuri, mereka akan mengarang bebas. Contohnya seperti berikut. Dan Yakub punya gelar Israel, ya, Israel, bukan Israel yang sekarang ya, negara yang sekarang yang mengklaim sebagai negara. Lihat sini, Israel, Isra artinya hamba, ya kan? Yang taat, yang saleh, itu Allah. Ya, Allah. Saya ada kan Jibril, Mikail, Israfil, Israel dan seterusnya, kan? Il itu menunjuk kepada Allah, malaikatnya Allah. Hamba, ya kan? Allah yang taat, yang patuh. Hamba Allah yang taat, yang patuh. Pertama, teman-teman sekalian tahu bahwa Yahudi itu dulunya dikenal dengan nama Bani Israel. Jadi Bani Israel ini adalah keturunannya Nabi Yakub alaihi salam. Jadi Nabi Yakub sendiri itu bergelar Israel yang artinya adalah kekasih Allah, dan dia punya 12 anak. Nabi Yakub alaihi salam disebut Israel, ya, disebut Israel. Isra, perjalanan, Allah. Allah membuat bangsa ini berjalan gitu ya. Ada kisahnya bersama Nabi Musa 40 tahun di padang gurun. Barusan kita dengar bagaimana definisi Bangkei, Adi Hidayat, dan Felix Xiao berbeda satu sama lain, bahkan lari jauh dari arti kata Israel menurut orang Ibrani. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Ipung dan Bangkei, si peminum kencing onta, yang bahkan Google Translate tidak bisa menolongnya. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Yo, bro, Pill in the house. Yo, bro, Pill in the house.
Sekali lagi nama saya ke nama saya biasa dipanggil K. Saya dalam dan pendek tak saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Dia adalah seorang pendeta sebelumnya yang menjadi mu'alaf dengan nama pendeta yaitu Agustinus Christoffel Kainama. Ya. Kemudian ketika beliau berganti agama menjadi Islam, menjadi seorang mu'alaf, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama. Beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies Haifa Israel dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical. Sekali lagi nama saya ke nama saya biasa dipanggil K. Saya dalam dan pendek tak saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Tapi the same you are bohong. Ha ha ha. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa.